Kita ke informasi pertama pemirsa, setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa Rusunawa dirobohkan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Perobohan tersebut dilakukan dan nantinya akan dibangun rumah susun yang baru. Perobohan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perobohan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan Rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 kakak dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nangrak Rorotan. Sementara itu, sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset di lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan pagar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Belasan rumah terendam banjir dan tertimbun lumpur akibat hujan deras melanda Kota Bogor, Jawa Barat. Selain banjir, hujan deras juga membuat pohon tumbang di Kota Bogor. Rekaman kamera warga memperlihatkan arus air mengalir deras di atas jalan hingga membuat tanggul penahan tebingan ambrol. Akibatnya belasan rumah di Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Jawa Barat terendam banjir hingga tertimbun lumpur. Selain merendam belasan rumah, banjir juga menyebabkan 2 rumah rusak parah tertimpa material bangunan yang ambruk tersebut akibat diterjang banjir. Tim SAR gabungan bersama warga bahu-membahu membantu warga membersihkan lumpur yang berada di dalam rumah. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak pada Senin malam membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat drastis. Debit air yang awalnya berada dalam status normal yakni 30 hingga 40 cm melonjak ke ketinggian 140 cm atau status siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Senin sore. Petugas pun mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang hingga menutup akses Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Besarnya ukuran pohon membuat sarana utilitas seperti kabel listrik ikut rusak akibat tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan. Pohon tumbang yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas di lokasi lumpuh. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan Perumkim langsung melakukan upaya evakuasi batang pohon dengan menggunakan alat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 40 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air capai 90 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang selama 2 hari menyebabkan banjir di sejumlah desa. Ketinggian air mencapai 90 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Penyebab utama banjir adalah tingginya curah hujan yang membuat anak sungai di sekitar desa meluap. Data sementara ada 4 desa di 2 kecamatan yang mulai terendam banjir, yakni Desa Gahang, Desa Air Upas, Desa Karya Baru, dan Desa Air Durian. Warga dihimbau untuk waspada dengan banjir susulan yang lebih besar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diguyur hujan tanpa henti. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan.
Banjir paling parah menerjang desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebrol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Banjir di Jalan Pantura, Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah semakin meluas. Hingga hari ini, debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tempatnya... Maksudnya cuaca buruk, pengemudi mobil SUV nekat menerobos banjir di Rembang. Genangi jalan namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau ketebilan nggak ada pembeli berarti ya? Ya, malas masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual jadi sedikit. Ya, kalau misal tawar ya. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Masih terkait cuaca buruk pemirsa, pengemudi mobil SUV nekat menerobos banjir di Rembang, Jawa Tengah. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, puluhan lansia dan anak-anak dievakuasi dari terjangan banjir. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi ditambah saluran air yang tak memadai serta pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Jembatan Logung, Brangkulon. Wis sampe ora ketok jembatane iki. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Sementara itu banjir juga melanda kawasan Sondoang, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas mengevakuasi sejumlah lansia, ibu-ibu hingga balita. Mereka dibawa ke salah satu masjid yang lokasinya aman. Banjir melanda kawasan Sondoang akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. 2 perahu karet diterjunkan personel Basarnas untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Untuk air semakin surut. Nah, terus yang dibutuhkan untuk warga adalah terkait untuk logistik dan bantuan makanan untuk anak dan untuk lansia.
Dan untuk tim Basarnas sekarang melaksanakan evakuasi untuk selanjutnya yang di titik-titik yang paling dalam. Hingga saat ini banjir mulai surut, namun personel Basarnas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi jika air kembali naik. Dari Rembang dan Mamuju, Musyafa, Friendly, iNews melaporkan. 3 rumah rata dengan tanah tertimpa longsor tebing kapur setinggi 150 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Inilah video amatir, detik-detik Bukit Kapur setinggi 150 meter, longsor di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Warga yang panik saat mendengar suara gemuruh longsor berusaha menyelamatkan diri. Longsor terjadi saat kondisi cuaca cerah, tidak ada hujan. Longsor tebing berupa batuan cadas besar menimpa 3 rumah warga dan 3 sepeda motor. Sementara ratusan rumah lain terancam longsor susulan. Bukit Kapur ini ditambang PT Sindar Tambang Arta Lestari yang produksi semen Bima. Warga sudah lama mengadukan keresahan mereka terkait bahaya longsoran, namun tak ada tindak lanjut dari Pemkab setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salim Ayubi melaporkan. BMKG kembali menghimbau warga di sejumlah daerah terhadap bahaya bencana hidrometeorologi. Mulai dari hujan ekstrim hingga angin kencang, jadi bagian bencana tersebut yang patut untuk diwaspadai. Bencana hidrometeorologi mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana ini disebabkan oleh faktor cuaca serta air. Interaksi atmosfer, air, dan daratan berujung pada cuaca buruk pemicu bencana hidrometeorologi. Hujan ekstrim pemicu banjir, angin kencang, kekeringan, hingga suhu panas ekstrim menjadi penanda datangnya bencana hidrometeorologi. Tidak sedikit kerugian ditimbulkan dan juga korban jiwa yang berjatuhan usai banjir atau longsor. Kerusakan pada lingkungan serta kualitas udara juga tak bisa dihindari usai bencana alam melanda. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah provinsi mulai dari Aceh, Jawa Barat, hingga Maluku Utara agar berhati-hati terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Langkah kecil seperti membersihkan selokan di sekitar tempat tinggal dan menanam pohon bisa menjadi upaya persiapan menghadapi bencana ini. Tidak hanya cuaca yang ekstrim, tetapi kewaspadaan juga harus ekstrim ditingkatkan untuk keselamatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.